Jadi sobat, zaman dahulu kala di Sumatera Utara terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Tanoh Jawo yang terletak di wilayah Kampung Nagur. Suku Batak yang bermarga Sinaga yang memimpin Kerajaan Tanoh Jawo ini selalu berlaku adil dan bijaksana dalam memerintah kerajaannya. Dan di samping raja adil dan sangat mencintai rakyatnya, raja juga didampingi beberapa hulu balang pilihan yang gagah dan selalu siap sedia untuk mempertahankan tanah kelahiran tercintanya. Dengan demikian, Kerajaan Tanoh Jawo menjadi negeri yang aman sentosa dan rakyatnya hidup dengan penuh ketenangan dan kesenangan hidup. Tapi sobat, disebutkan juga di luar daerah Nagur masih ada dua kerajaan yang hidup dalam kedamaian, yaitu Kerajaan Silau yang bermarga Purbatambak dan yang terakhir adalah Kerajaan Raya marga Saragi Garingging. Itulah nama-nama kerajaan yang bertetangga dekat, jaraknya sangat dekat dengan Kerajaan Tanoh Jawo. Dan masing-masing kedua kerajaan tersebut selalu menjalin hubungan persaudaraan dengan Kerajaan Tanoh Jawo. Mereka hidup damai berdampingan dalam kerjasama antar negeri mereka masing-masing terus terjalin dengan harmonis dan juga baik. Kerajaan kecil yang subur makmur ini sangat menarik musuh dari luar untuk menguasai dan ingin pula merebut kekayaan yang dimiliki kerajaan serta ingin menjajahnya. Dan ternyata sobat, betul saja tersiar kabar bahwa Kerajaan Majapahit akan datang untuk menyerang Kerajaan Tanoh Jawo. Dengan demikian, sang raja dengan cepat meminta bala bantuan pasukan kerajaan ke negeri tetangga untuk bersiap-siap menghalau datangnya serangan mendadak dari pihak luar. Tentu saja Kerajaan Silau dan Kerajaan Raya siap membantu Kerajaan Tanoh Jawo tersebut sebagai rasa persaudaraan dan kekerabatan yang terjalin erat. Maka sobat, bersatulah ketiga kerajaan kecil ini untuk menghadapi serangan dari luar yang akan terjadi kapan saja. Dan benar saja, ketika pasukan kerajaan Majapahit datang menyerang, mereka semua dapat mengusirnya dari daerah wilayah Nagur. Begitupun ketika Kerajaan Silau diserang pasukan kerajaan dari Aceh, mereka bersatu dan Kerajaan Aceh pun dihalau, kemudian diusir dari Kerajaan Silau. Namun sobat, kemenangan demi kemenangan yang mereka raih dapat pula diporak-porandakan ketika keadaan yang secara mendadak datang. Musuh yang menyerang secara mendadak ini memakai pola acak dalam berperang menggempur kerajaan kecil ini. Yang pertama, mereka serang Kerajaan Tanoh Jawo yang ketika itu belum siap karena serangan mendadak dan kebetulan musuh telah membaca strategi kekuatan yang bersatu. Serangan ribuan pasukan telah menghancurkan kerajaan. Semua rakyat dibuat menderita, pergi entah kemana, membawa diri bersama anak istri tercintanya menyelamatkan diri. Kemudian sobat, serangan berikutnya terhadap Kerajaan Silau sama strategi yang mereka terapkan dalam menggempur Kerajaan Tanoh Jawo. Negeri kecil ini pun dapat ditaklukkan dengan segera. Seluruh rakyat menjadi tumbal dalam peperangan yang terjadi dan sebagian dari mereka hidup menderita sekali. Dan pada akhirnya sobat, adalah Kerajaan Raya yang tidak luput dari serangan yang membabi buta
dari pasukan yang tidak dikenal ini. Demikian pula rakyat dan seluruh pemimpin negeri ini lari tunggang langgang menyelamatkan diri, masing-masing mengungsi ke tanah yang lebih aman dari mata musuh yang menjajah negeri tercinta. Musuh yang mengejar dengan ganasnya selalu membuat rakyat yang mengungsi dalam ketakutan dan kesengsaraan hidupnya, berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain ketika musuh mencium tempat mereka mengungsi. Banyak yang sudah mati kelaparan dan sakit dalam pelarian tersebut. Inilah korban dari kekejaman zaman perang. Dan dalam pengungsian itu, sobat, satu kelompok orang-orang dari negeri Nagur menemukan tanah subur serta jauh dari jangkauan musuh. Tanah ini bernama Sahili Mesir, yang sekarang dikenal dengan nama Pulau Samosir. Pulau yang terletak di tengah-tengah sebuah danau yang saat ini sangat terkenal, yaitu Danau Toba. Lama-kelamaan, kelompok orang-orang dari daerah Nagur yang tinggal di tanah Sahili Mesir yang subur tersebut menjadi tempat menetap yang sangat ideal bagi mereka. Dan di kehidupan tanah baru ini pun, mereka atur dan menata sedemikian rumah dengan dibangunnya tempat tinggal yang layak serta dibukanya hutan untuk dijadikan lahan pertanian yang baik. Sampai hidup mereka pun menjadi merasa kerasan dan betah tinggal di daerah tersebut bertahun-tahun. Kemudian sampai mempunyai anak cucu yang terlahir dari anak-anak istri mereka. Jadilah tanah baru ini sebuah perkampungan kecil dengan penduduknya yang setiap tahunnya bertambah saja, dengan faktor alam yang bagus dan cocok untuk sebuah perkampungan yang subur makmur. Namun sobat, kecintaan terhadap kampung halaman yang telah melahirkan mereka tetap saja menjadi kerinduan yang mereka rasakan pada saat tertentu. Dan dalam suatu pertemuan yang membahas tentang hal apa yang perlu mereka bangun untuk kemajuan kampung kecil mereka tercinta, maka tercetuslah pembicaraan dari seseorang di antara mereka yang rindu terhadap kampung halamannya sendiri. Apakah di antara kalian ada yang rindu terhadap kampung kita di Nagur? Sesepuh dari tetua kampung angkat bicara dan bertanya kepada peserta musyawarah. Semua orang yang hadir di tempat itu pastilah rindu terhadap kampung halaman sendiri. Namun, kebanyakan dari mereka sudah kerasan tinggal di tanah Sahili Mesir tersebut. Mengapa banyak dari bapak-bapak yang hadir di sini tidak mau ikut pulang ke tanah Nagur? Tentunya bapak-bapak rindu terhadap kampung halaman sendiri. Sang tetua atau sesepuh bertanya kepada semua orang yang hadir di tempat tersebut. Kami sekeluarga bukan tidak ingin ikut, namun kami atas nama keluarga mohon maaf sekali karena sudah betah hidup dengan nyaman di tempat ini. Betul Tuan Tetua yang kami hormati, kalau masalah rindu kampung halaman jangan ditanya lagi, kami semua sangat rindu dan ingin kembali, namun pastinya kami harus memulai lagi hidup dari awal. Keluarga yang lain yang tidak ikut pulang kampung pun menjawab. Yang penting bagi keluarga kami adalah tidak kurang sandang dan pangan, serta hidup nyaman dan segala kebutuhan terpenuhi sudah cukup Tuan Tetua yang terhormat. Seru peserta musyawarah lain yang hadir di tempat itu. Baiklah untuk semua yang hadir di sini, saya sangat mengerti sekali keinginan dari kalian. Dan untuk yang ikut pulang kampung saya mohon untuk segera mempersiapkan diri dari sekarang. Sang tetua sesepuh yang memimpin rapat tersebut memutuskan rapat ditutup dan mereka semua boleh pulang ke rumah masing-masing. Dan keesokan harinya, sobat, bagi yang ikut pulang kampung telah siap dengan segala perbekalan dan persiapan yang akan dibawa dalam perjalanan yang cukup jauh menuju kampung Nagur.
Dari hari ke hari mereka berjalan dengan semangat sekali. Dengan angan-angan telah sampai di rumah yang dulu mereka tempati sebelum penjajah datang menguasai negeri tercinta ini. Dan akhirnya sobat, tiba juga rombongan ini di kampung halaman yang kini sangat berbeda sekali. Rumah-rumah yang dulu berdiri, kini tinggal puing-puing kayu saja yang tersisa. Hati orang-orang ini sangat sedih sekali melihat semua itu. Bahkan ada sebagian yang menangis terseduh-seduh mengapa tidak. Bayangan angan-angan yang tadinya telah sampai lebih dahulu di kampung halaman adalah angan-angan indah. Tetapi apa yang terjadi kini? Sambil menangis, orang-orang tersebut berkata-kata dengan histeris. Mereka semua berkata hampir serentak. Dan kemudian sobat, Kampung Nagor yang sunyi itu pun berubah nama menjadi Sima Simanalungun atau daerah yang sunyi dan sepi. Tidak ada seorang keluarga pun kala itu yang tinggal di sana. Dan akhirnya nama kampung itu pun lama-kelamaan berubah menjadi Simalungun. Dan nama Simalungun dipakai juga untuk nama sebuah kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Jadi sobat, demikianlah sekilas tentang asal-muasal kata atau nama Simalungun yang terkenal sampai sekarang.